Halo pemirsa, Kabar Parlemen kembali hadir menyapa Anda di awal tahun 2026. Kabar Parlemen hadir dengan beragam informasi penting dari Parlemen, agenda yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, hingga aspirasi dan gagasan wakil rakyat yang dirangkai dari berbagai ruang kerja legislatif hingga di luar gedung Parlemen. Saya Restu Landari, inilah Kabar Parlemen selengkapnya. Menyongsong tahun 2026, DPR RI masih fokus untuk terus bergerak dalam pemulihan pasca bencana. DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pasca bencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Di sini Sufmi Dasko Ahmad menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memastikan pemulihan pasca bencana berjalan terarah dan efektif. Sebagai bentuk tindak lanjut atas upaya pemulihan di wilayah terdampak bencana, pimpinan DPR RI turun langsung memastikan langkah koordinasi berjalan terarah. DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pasca bencana yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, hari Selasa 30 Desember 2025. Rapat ini bertujuan mempertajam fokus penanganan dan pemulihan pasca bencana secara nasional yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, badan usaha milik negara atau BUMN, pemerintah daerah yang terdampak, serta pemangku kepentingan strategis lainnya. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal dan Saan Mustafa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memastikan pemulihan pasca bencana berjalan terarah dan efektif. Dasko menekankan koordinasi menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap program pemulihan berjalan selaras, terutama menyangkut perencanaan dan implementasi di lapangan. Menurut Dasko, sinergi lintas sektor diperlukan agar penggunaan anggaran pemulihan dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, program pemulihan berpotensi berjalan parsial dan kurang optimal. Dalam pemulihan pasca bencana ini, kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pasca bencana. Sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, Pemda, dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Dasko juga mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah serta relawan dalam tahan penanganan awal. Sementara pasca penanganan darurat dilakukan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan, tahapan pemulihan memerlukan fokus dan perencanaan yang matang. Dalam kesempatan ini, pimpinan rapat mempersilahkan Gubernur Aceh dan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak paling berat untuk menyampaikan secara langsung pandangan, kebutuhan, serta kondisi lapangan. DPR RI mendorong agar komunikasi selama ini dilakukan secara terbatas bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kebijakan konkret. DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pasca bencana agar berjalan terukur dan tepat sasaran. Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, pemerintah diharapkan mampu memastikan seluruh bantuan dan program pemulihan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh. Demikian. Rapat koordinasi ini digelar menjelang rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Aceh hari Rabu 30 Desember 2025. DPR RI berharap hasil koordinasi tersebut menjadi dasar kuat dalam percepatan pemulihan pasca bencana, termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Selanjutnya pemirsa, DPR RI membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pasca bencana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta agar tiap-tiap kementerian dan lembaga menempatkan perwakilannya di Aceh. Tujuannya agar koordinasi perihal penanganan pemulihan pasca bencana dengan pemerintah daerah bisa lebih mudah. DPR RI mengambil langkah taktis mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh. DPR membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pasca bencana. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad usai memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh Selasa 30 Desember 2025. DPR itu membuat posko di sini, Satgas Pemulihan Pasca Bencana, yang kemudian ada satgasnya dan bergantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens. Demikian. Dasko saat rapat juga meminta keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama yang diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. Kita akan meminta kepada para kementerian, lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi ini untuk sementara waktu. Dasko juga menegaskan bahwa rapat koordinasi yang digelar untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pasca bencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus. Hasil rakor selanjutnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu 31 Desember 2025. DPR RI berharap langkah ini menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Masih terkait bencana Sumatera pemirsa, Komisi 7 DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Banjir dan longsor melanda Kabupaten Padang Pariaman pada November lalu ikut memukul ekonomi warga. Di tengah upaya bangkit UMKM, Komisi 7 DPR hadir memanfaatkan masa reses dengan menyalurkan bantuan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Komisi 7 DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin 22 Desember 2025. Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Para pelaku usaha menyampaikan kondisi real yang mereka hadapi pasca bencana, mulai dari kerusakan produk dan peralatan usaha hingga penurunan omset yang nyaris mencapai 100%. Kondisi itu membuat banyak pelaku usaha membutuhkan dukungan permodalan yang cukup agar dapat kembali memulai dan menggerakkan usahanya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pataonan Daulay seperti dikutip dari Parlamentaria menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan negara hadir dalam situasi darurat. Menurut Saleh, bantuan ini memang tidak bisa mengganti seluruh kerugian, tetapi ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian negara kepada masyarakat terdampak. Yang kami hadirkan di sini. Jadi apa? Yaitu kami menyampaikan kami kasih bantuan modal usaha saja untuk UMKM. Saleh juga menegaskan komitmennya untuk mendorong kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Komisi 7 agar menyiapkan berbagai kemudahan serta pengalihan program khusus bagi daerah terdampak bencana termasuk Padang Pariaman.
Berdasarkan laporan kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI, bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APSI menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 800 juta rupiah bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya para peternak. Bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera terus mengalir. Kali ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APSI menyerahkan bantuan senilai 800 juta rupiah untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya para peternak. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina APSI sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bantuan tersebut lahir dari rasa empati dan solidaritas para peternak terhadap sesama peternak dan masyarakat yang terdampak bencana. Para peternak sapi dari seluruh Indonesia merasa iba, merasa tersentuh hatinya ketika hewan ternak yang ada di daerah bencana itu menjadi korban, baik itu sapi atau lembu, kemudian kerbau atau kambing. Rata-rata hewan ternak itu bagi para peternak adalah harapan hidup, sambung hidup, dan semangat hidup. Tapi ketika itu mereka terdampak akibat banjir dan lumpur, maka mereka tersentuh hatinya. Karena itu mereka mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang ada di daerah terdampak di Sumatera itu. Muzani juga menegaskan dana sebesar 800 juta rupiah tersebut dikumpulkan secara gotong royong mulai dari peternak kecil hingga peternak besar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Basnas RI Nur Ahmad mengapresiasi upaya Ketua MPR yang mempercayakan penyaluran bantuannya melalui Basnas. Nur mengungkapkan terdapat banyak opsi yang telah disiapkan dalam rangka pemanfaatan bantuan ini, diantaranya hunian sementara, bantuan penghidupan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian, serta bantuan seragam dan buku sekolah. Ikut serta membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Bahkan kami juga bertekad pengumpulan nanti di bulan Ramadan juga akan kami peruntukkan khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Sumatera yang terkena bencana tersebut. Sebagai penutup tahun 2025 dan refleksi penanganan bencana, APSI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga solidaritas dan kegotong royongan karena itulah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala perintangan. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Isu energi dan lingkungan jadi prioritas nasional dalam refleksi akhir tahun MPR RI. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, menyambut tahun 2026, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menghadiri refleksi akhir tahun dalam diskusi mengenai berbagai kegiatan dan advokasi di bidang transisi energi sepanjang tahun 2025. Dalam kesempatan ini, Edi Suparno menegaskan isu energi dan lingkungan menjadi prioritas nasional. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menghadiri refleksi akhir tahun dalam diskusi energi, mewujudkan kedaulatan dan penyelamatan lingkungan di ruang delegasi MPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Senin 29 Desember 2025. Acara ini mengangkat tema diskusi energi, mewujudkan kedaulatan dan menyelamatkan lingkungan sebagai penutup rangkaian kerja MPR sepanjang tahun. Refleksi ini meliputi isu energi terbaru, ketahanan energi, permasalahan lingkungan hidup, hingga krisis iklim yang menjadi perhatian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Edi Suparno menegaskan isu energi dan lingkungan harus menjadi prioritas nasional.
Selain membahas tantangan energi, refleksi akhir tahun juga menyoroti sejumlah agenda MPR selama 2025. Di antaranya program MPR Goes to Campus, kunjungan ke luar negeri, serta kampanye publik mengenai krisis iklim. Edi menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari komitmen MPR dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Kami melakukan refleksi akhir tahun tentang berbagai kegiatan di bidang transisi energi, di bidang energi terbarukan, ketahanan energi, permasalahan lingkungan hidup, dan juga permasalahan krisis iklim yang selama tahun 2025 banyak menarik perhatian dan kami advokasi dan kami lakukan berbagai kegiatan. Di antaranya kami melakukan kegiatan di 39 kampus untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan hidup, krisis iklim, dan pentingnya kita melakukan transisi energi. Diskusi ini turut menghadirkan CEO Kata Data, Meta Dharma Saputra, serta pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, Maria Yuliana Benyamin, yang memberikan perspektif dari sisi media dan riset ekonomi. Para pembaca sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat adopsi energi bersih sekaligus menjaga kedaulatan energi Indonesia. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah sepakat memberikan keringanan bagi calon jemaah haji terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas kondisi darurat yang membuat sebagian calon jemaah kesulitan memenuhi jadwal dan proses pelunasan biaya haji. Di tengah masa reses, Komisi 8 DPR mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh secara tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 23 Desember 2025. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengungkapkan rapat ini membahas penyelenggaraan ibadah haji bagi para calon haji yang terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hal ini berkaitan dengan syarat kemampuan atau kesanggupan untuk menunaikan ibadah haji atau istita'ah haji. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menjelaskan total calon jemaah dari 3 provinsi tersebut mencapai sekitar 17.000 orang. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah sepakat memberikan keringanan bagi calon jemaah haji terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. DPR dan pemerintah sepakat untuk mengundur batas waktu pelunasan bagi jemaah yang masih ingin berangkat pada tahun 2026. Jadwal-jadwal itu mulai dari tahap pelunasan, kemudian penetapan istitoah, kemudian ada terjadi berbagai hal di penjuru, paling tidak ada 3 provinsi. Ini tentu mengakibatkan tantangan buat kita. Karena itu kami butuh memberikan payung hukum untuk Menteri Haji mengambil langkah-langkah, tapi tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Bahwa jadwal ini akan dilaksanakan dengan baik, sesuai. Namun demikian Komisi 8 masih memberi ruang bagi Menteri Haji apabila tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dikerjakan sesuai jadwal, masih memungkinkan dikasih satu pasal untuk mengambil langkah-langkah kedaruratan, tapi tetap koridor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan kondisi bencana berdampak dalam proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026. Irfan menjelaskan calon jemaah haji belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BIPIH karena dampak bencana berpotensi mengalami pengunduran jadwal keberangkatan. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Apabila hingga batas waktu ditentukan pelunasan biaya haji belum diselesaikan, maka kuota calon jamaah haji dari ketiga provinsi tersebut akan dialihkan ke provinsi lain. Sementara itu, calon jamaah terdampak akan dipersiapkan keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang. Untuk 3 lokasi itu sekitar 20 ribuan mungkin. 20 ribuan. Rata-rata 5 ribuan dan 5 ribuan ya 17 ribuan ya, Pak udah kurang. Nah, kemudian Sumatera Barat sudah 60 sekian persen,
Sumatera Utara 60%, Aceh baru 50 sekian persen, dan ini 51%. Jadi ya itu yang kita khawatir, tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kelonggaran bagi calon jemaah haji yang tengah menghadapi dampak bencana, sekaligus memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemirsa, informasi dari Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yang turut memberikan respon terkait tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Edi menyoroti soal masalah keamanan transportasi, terutama kapal wisata, apalagi di tengah cuaca ekstrim yang kini tidak dapat terprediksi. Insiden tenggelam kapal wisata Putri Sakinah di perairan Pulau Serai, kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat malam 26 Desember 2025 disorot Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Edi dalam pernyataannya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 29 Desember 2025 menegaskan, persoalan keselamatan transportasi tidak hanya terjadi di Labuan Bajo, melainkan menjadi isu nasional yang harus mendapat perhatian serius, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim semakin tidak menentu. Edi mengimbau kepada para pengelola transportasi darat, laut, dan udara di Indonesia agar memperhatikan betul kondisi cuaca. Selain faktor cuaca, Edi juga menyoroti praktik kelebihan kapasitas penumpang atau over capacity yang kerap terjadi. Menurut Edi, hal tersebut secara signifikan memberikan risiko kecelakaan, terutama di kondisi cuaca ekstrim. Saya kira ini tidak hanya menyangkut Labuan Bajo saja. Kalau kita bicara masalah keamanan, terutama di saat ini kita melihat bahwa kondisi cuaca sangat tidak menentu, cuacanya ekstrim, kondisi kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu, kami berharap bahwa ada peningkatan ekstra terhadap masalah keamanan, terutama perjalanan yang sekarang ini ditempuh, ya, perjalanan udara, darat, laut. Dalam insiden tenggelam kapal wisata Putri Sakinah, 4 warga negara asing asal Spanyol dari satu keluarga dilaporkan hilang. Mereka adalah Martin Carreras Fernando, pelatih klub Valencia, beserta ketiga anaknya, yakni Martin Garcia Mateo, Martinez Ortuno Marialia, dan Martinez Ortuno Enrique Javier. Dengan ditemukan jenazah salah satu korban berjenis kelamin perempuan yang dipastikan sebagai salah satu anak dari pelatih klub sepak bola Spanyol Valencia yang hilang, operasi pencarian kini difokuskan menemukan 3 korban lain yang masih dinyatakan hilang. Sementara sang istri Mar Martinez Ortuno serta putri bungsu mereka berusia 7 tahun, Ortuno Andrea, berhasil selamat dari insiden tersebut. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polri, serta unsur terkait lainnya terus melanjutkan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian dan perairan sekitarnya dengan mempertimbangkan faktor arus laut dan kondisi gelombang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai usulan pilkada dipilih melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut Edi, opsi tersebut layak dikaji sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno membuka suara mengenai usulan pilkada dipilih melalui DPRD pada Senin 29 Desember 2025. Edi mengatakan pilkada dipilih melalui DPRD tak bertentangan dengan konstitusi dan sesuai nilai Pancasila keempat, yakni musyawarah untuk mufakat. Menurut Edi, terdapat sejumlah ekses negatif dari sistem pemilihan langsung, diantaranya meningkat praktik politik uang, politik dinasti hingga menguat politik identitas. Lebih jauh, Edi mengakui usulan tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, apalagi selama ini publik sudah memiliki hak untuk memilih kepala daerah secara langsung.
saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan, itu ada dalam sila keempat dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan. Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kembali kilas balik kinerja DPR tahun 2025. Kabar Parlemen segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Kali ini saya akan mengajak Anda flashback sedikit ke tahun 2025 dengan informasi menarik satu ini, di mana Komisi 2 DPR RI menjadi alat kelengkapan Dewan terbanyak yang menghasilkan undang-undang selama tahun 2025 dibandingkan komisi-komisi lain di legislatif. DPR RI selama tahun 2025 menghasilkan 16 undang-undang dengan 10 undang-undang dihasilkan Komisi 2. Komisi 2 DPR RI menyebut menjadi komisi paling produktif mencetak undang-undang selama tahun 2025 dibandingkan komisi-komisi lain di DPR RI. Pada 8 Desember 2025, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menerangkan DPR RI selama tahun 2025 menghasilkan 16 undang-undang, 10 undang-undang diantaranya dihasilkan Komisi 2. KPU Bawaslu dan DKPP untuk memberikan masukan karena bagaimanapun praktek-praktek di lapangan tentu kawan-kawan penyelenggara pemilu bersentuhan langsung. Adapun 10 undang-undang dihasilkan itu adalah 10 undang-undang tentang kabupaten, kota, menyelaraskan dasar hukum. Sebelumnya, selama ini menggunakan dasar hukum dari masa Republik Indonesia Serikat. Menurut Rifki Nizami, penyelesaian undang-undang tersebut memastikan seluruh daerah memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, sekaligus menutup celah kerentanan hukum bisa berdampak pada birokrasi daerah dan pelayanan publik. Selain itu, Komisi 2 memulai tahapan penting dalam penyusunan RUU Pemilu sebagai prolegnas prioritas 2026. Tahun 2025, menurut Rifki Nizami, digunakan menyerap masukan akademisi, masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu. Reformasi pemilu tidak hanya bakal menyentuh teknis penyelenggaraan, tetapi menyentuh hal mendasar, seperti menyederhanakan regulasi, memperkuat integritas, dan memastikan demokrasi semakin matang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, mari kita melihat kembali kilas balik kinerja DPR tahun 2025. Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dengan menegaskan komitmen seluruh anggota DPR RI untuk terus mengawal aspirasi rakyat melalui pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga legislatif. Menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mencatatkan berbagai capaian strategis, mulai dari produk legislasi, pengawasan anggaran, hingga diplomasi parlemen. Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan komitmen DPR RI mengawal pengelolaan APBN 2025 agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Masa sidang 1 DPR RI resmi ditutup dengan berbagai capaian penting di bidang legislasi, pengawasan, dan diplomasi parlemen. Dalam masa sidang ini, DPR berhasil menetapkan sejumlah rancangan undang-undang, melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2025, serta memastikan kebijakan publik berjalan untuk kepentingan rakyat.
DPR RI dan pemerintah telah membahas serta menetapkan sejumlah produk legislasi yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan hukum. Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan kinerja dari sisi legislasi. Capaian legislasi tersebut meliputi 3 rancangan undang-undang atau RUU sudah disahkan menjadi undang-undang dan 3 rancangan undang-undang atau RUU ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Salah satu di antaranya adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP diharapkan bisa menjadi dasar hukum acara pidana yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum saat ini. Ada rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hadiran rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan terhadap warga negara melalui keadilan restoratif. DPR RI juga memastikan setiap APBN tahun 2025 benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan agar program pemerintah tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat serta bebas dari pemborosan dan penyimpangan. Melalui laporan IHPS semester 1 BPK RI, DPR mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi demi menjaga pengelolaan anggaran negara tetap transparan, disiplin, dan akuntabel. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di ruang rapat paripurna Senin 8 Desember 2025 menyatakan DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan atau AKD bersama mitra kerja membahas realisasi APBN 2025 dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat pada APBN 2026. Digunakan untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan APBN 2025. Hidup rakyat harus semakin mudah dan sejahtera. Kita memahami bersama bahwa masih banyak tantangan dalam menjalankan pembangunan nasional. Selain itu, pada masa persidangan 2, fokus pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan warga negara, serta pemenuhan kebutuhan dasar. DPR RI fokus pada isu-isu prioritas seperti stabilitas harga pangan, penanganan perundungan di sekolah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberantasan TPPO, pengawasan pupuk bersubsidi, hingga perlindungan anak dan tenaga kerja. Dan tentunya tidak hanya di dalam negeri. DPR turut aktif memperkuat hubungan global melalui agenda diplomasi parlemen di tingkat bilateral dan multilateral. Menjelang tahun 2026, tantangan DPR RI tak hanya terletak pada banyak agenda dan program, namun pada sejauh mana seluruh komitmen sudah disampaikan bisa benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang dirasakan rakyat. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan parlemen bukan sekadar capaian di atas kertas, melainkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kabar parlemen kali ini. Saya Restuladari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kabar parlemen. Simak terus kabar parlemen hanya di Berita Nasional TV. Sampai jumpa.